Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wardah Nafisa. Oke, jadi kali ini aku mau cerita tentang siapa aku dan gimana tentang diriku. Karena kan kalian taunya aku Wardah Nafisa itu istrinya Mauludi gitu, belum tahu gimana latar belakang aku. Oke, di sini aku mau mulai ya. Jadi nama lengkapnya Wardah Nafisa. Aku besar di Jember, mulai dari lahir sampai sekarang aku ada di Jember. Aku dua bersaudara, jadi aku anak pertama dan aku punya adik laki-laki namanya Fausil Adim. Jadi bisa dibilang kehidupanku dari dulu sampai sekarang itu seperti roller coaster. Dulu pernah ada di saat yang paling bawah banget, bahkan sampai sekarang alhamdulillah bisa seperti sekarang. Mungkin orang-orang melihatnya saya sudah lebih baik dari yang dulu gitu guys. Jadi dulu tuh aku usia kelas 3 SD. Waktu usia kelas 3 SD ayahku udah nggak ada. Ayahku meninggal dunia karena ayahku sakit, tapi kita nggak tahu sakitnya apa karena waktu itu kita tidak membawa ayah ke rumah sakit. Bukan tidak membawa ayah ke rumah sakit, tapi tidak dirawat di rumah sakit dan tidak diperiksa, dites apakah sakitnya, karena waktu itu terkendala pertama biaya, karena yang bekerja otomatis hanya ibu aku aja, dan sebenarnya saudara-saudara juga bantu waktu itu, tapi saudara juga ada kebutuhan kan, jadi gak bisa bantu banyak. Dan pada waktu itu BPJS juga belum ada, jadinya ayahku cuman diperiksa 1 kali kalau nggak salah, itu dinyatakan kalau dia diabetes, tapi belum diperiksa lengkap sih. Waktu itu ayahku itu sakit, matanya nggak bisa melihat. Pertama itu gejalanya kayak katarak gitu, lalu tiba-tiba dia lumpuh dan semakin hari semakin lumpuh. Jadi beliau meninggal itu dalam keadaan di atas kasur dan tidak bisa bergerak gitu guys. Jadi waktu itu aku kelas 3 SD, adik aku TK itu sudah ditinggal sama ayah, dan otomatis ibu aku yang berjuang untuk cari nafkah untuk kita berdua untuk sekolah. Jadi ibu aku cari nafkahnya itu kerja di kerja di sekolah, jualan makanan-makanan SD gitu, jualan snack dan juga bikin cilok, bikin es, jualan es. Jadi yang beli itu ya teman-temanku sendiri, karena pada waktu itu aku sekolah di SD yang ibuku jualan. Dan waktu aku kelas 5 SD juga, aku itu juga jualan di SD gitu, bantuin ibuku. Kalau waktu istirahat aku gak bisa istirahat, jadi aku harus bantuin ibuku ngejualin makanan-makanan buat anak-anak gitu guys. Ceritaku berlanjut ke SMP. Jadi SMP ku ini keadaan ekonomi keluarga juga sama aja ya, nggak begitu membaik, tapi alhamdulillah aku masih bisa sekolah, adikku juga sekolah, dan ibuku di sini masih tetap jualan cilok dan makanan-makanan gitu. Jadi waktu SMP ini aku inget banget, waktu itu uang gedungku SMP itu sebesar 1,5 juta, 1.500.000. Dah uang segitu tuh buat keluargaku, buat aku dan ibuku tuh jumlah yang sangat besar. Jadi aku inget banget ibuku jalan dari rumah ke SMP ku, jalan itu sekitar 10 kilo lebih lah ya, untuk minta keringanan. Jadi ibuku ngadep ke kepala sekolah, sampai dia nangis gitu guys. Jadi kepala sekolah iba waktu itu mungkin kasihan ya, dan ya akhirnya alhamdulillah aku gak usah bayar uang gedung pada waktu itu. Dan pada waktu SMP bisa dibilang aku ini siswa yang lumayan
peringkatnya nggak begitu rendah ya, aku ranking 2, ranking 3 seperti itu guys. Jadi ada satu donatur yang baik hati, pada waktu itu nggak disebutin namanya siapa, dia kebayarin sekolahku SPP dan juga ngasih aku uang saku pada waktu itu. Buat yang merasa memberikan saya uang SPP dan uang saku pada waktu itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa bekerja. Oke, ceritanya lanjut ke SMA ya. Jadi SMA ini tuh masa-masa yang bisa dibilang paling sulit diantara semuanya kalau dari segi ekonomi. Pada waktu itu ibu aku udah jualannya ini nggak laku guys, jadi satu hari tuh bisa dibilang 5.000, 10.000, itu hanya segitu yang laku guys. Jadi aku sebagai anak juga gak bisa diem aja, aku harus melakukan sesuatu. Jadi pada waktu SMA itu aku jualan di kantin. Jadi kalau pagi-pagi tuh aku berangkat sekolah itu jam 5:30 karena kantin buka jam 6 ya guys. Jadi aku harus buru-buru, 5:30 tuh aku udah berangkat. Itu tasku itu kalau anak SMA kan pakai tas ransel gitu ya, isinya kan buku. Tapi kalau aku lain, tasnya itu besar tapi isinya bukan buku tapi daganganku guys, buat ditaruh di kantin. Jadi aku jualan kayak makanan-makanan kayak usus, sate usus dan yang lain-lainnya. Jadi buat teman-temanku yang lulusan SMA Ardasa pasti sudah tahu kalau aku itu jualan di kantin, jualan sate usus. Itu aku yang jualan guys. Jadi aku titipin di kantin, terus kalau pulang aku ambil, seperti itu setiap hari. Dan juga di kelas juga aku jualan, jadi double gitu, di kelas aku jualan juga aku titipin di kantin setiap hari seperti itu. Dan kalau biaya sekolah SMA ini sama, aku juga selalu minta keringanan gitu guys, kayak surat keterangan tidak mampu seperti itu, karena emang ya kami itu nggak mampu untuk bayar segitu gitu. Ingat banget dulu waktu pendaftaran itu untuk biaya seragam dan lain-lainnya itu ditarik sebesar 3 jutaan gitu, dan untuk buku dan yang lainnya kayaknya jumlahnya 5 juta atau gimana gitu. Di sekolahku ibuku hanya membayar berapa juta gitu, kurangnya itu, jadi belum ada uangnya. Dan ibuku bela-belain pulang dari SMA aku yang jaraknya jauh banget dari rumahku. Bayangin kayak jauhnya itu sekitar 20 km lebih banget. Dari pucuk ke pucuk, dari sekolahku ke itu pucuk sendiri, perbatasan antara Bondowoso dan Jember, itu sekolahku SMA di situ guys. Itu ibuku pulang buat minjem uang ke tetangga dan ternyata sama tetangga gak dikasih pinjem guys. Akhirnya ibuku pinjam ke koperasi utang buat ngelunasin biaya aku masuk sekolah. Seperti itu kisahku. Lanjut sampai SMA pun sama, sampai kuliah pun sama, aku masih jualan guys. Jadi waktu kuliah itu kan di fakultas-fakultas itu kan ada kantin lah, jadi setiap pagi tuh aku nyetokin makanan ke kantin-kantin gitu guys. Dan alhamdulillah, tapi dari hasil itu semua aku bisa kuliah, aku bisa kuliah, bisa adikku bisa sekolah, dan juga aku bisa beli keperluan aku sendiri. Lah kalau waktu kuliah ini alhamdulillah banget itu aku dapat beasiswa bidik misi, dan aku bersyukur banget dapat beasiswa itu, karena beasiswa itu aku bisa kuliah dan lulus. 3,5 tahun aku kuliah, alhamdulillah nggak sampai 4 tahun, dan alhamdulillah aku bisa mendapatkan predikat cum laude sampai akhirnya aku diterima kerja. Waktu itu kerjaku yang pertama itu di PU guys, di Dinas Pekerjaan Umum, di PU di BIM
BU Cipta Karya. Di sebelahnya Dinas Kesehatan kalau kalian tahu ya, di Jember. Nah, di situ itu kerjaku yang pertama, aku sebagai tenaga fasilitator lah. Kemudian aku pindah kerja di Dinas Kesehatan, lalu ditempatkan di Puskesmas. Jadi gitu ceritaku dari awal sampai akhir. Dan oh ya, kenapa aku bisa nge-YouTube? Kenapa aku bisa nge-YouTube? Tentu aja itu atas saran dari suamiku. Channelnya Maududi gitu guys. Jadi agak dipaksa sih sebenarnya, karena dia bilang kalau misalkan daripada aku nganggur kalau gak ada kerjaan gitu ya, misalkan laya-laya gitu, mending aku bikin video dan aku ngedit, nanti kan siapa tahu dapat duit dan duitnya bisa bayar rumah. Itu sebenarnya awal mula nge-YouTube. Tapi ya akhir-akhir ini aku enjoy bikin video. Jadi akhirnya itu terpaksa, tapi akhirnya enjoy seperti itu. Oh iya, kalian pengen tahu nggak cerita kenapa aku ketemu sama Mas Maududi? Gimana ceritanya? Kalau kalian penasaran, komen di bawah ya. Oke, cukup sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Wardah Nafisa. Dadah!